Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak WK. Masih di channel yang sama, yaitu Spensabaya Channel. Belajar di rumah, jadi lebih asik. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Pada pertemuan kali ini, Pak WK akan membahas materi kelas 9, subbab 2 tentang perkembangbiakan seksual pada hewan. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa mengawali dengan doa. Silakan berdoa masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan kalian dapat yang pertama menjelaskan perbedaan fertilisasi eksternal dan internal pada hewan. Yang kedua, dapat menjelaskan perkembangbiakan seksual pada hewan berdasarkan cara perkembangan embrionya. Yang ketiga, dapat menjelaskan siklus hidup pada hewan. Yang keempat, kalian dapat membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang kelima, kalian dapat menjelaskan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Nah, yuk sekarang kita simak baik-baik penjelasan dari Pak WK. Tetap fokus dan tetap semangat ya. Jangan lupa siapkan catatan kalian untuk mencatat poin-poin penting pada penjelasan Pak WK. Baik anak-anak, sudah siap mendengarkan penjelasan dari Pak WK? Ya. Dari tujuan pembelajaran yang Pak WK sampaikan, poin yang akan kita pelajari nanti ada 3, yaitu tentang perkembangbiakan seksual pada hewan, selanjutnya siklus hidup pada hewan, yang ketiga teknologi perkembangbiakan pada hewan. Oke, langsung saja ya tentang perkembangbiakan seksual pada hewan itu seperti apa. Sebagian besar hewan itu berkembang biak dengan cara seksual, yaitu melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Setelah terjadi proses perkawinan, terjadilah proses fertilisasi. Pada hewan sendiri, fertilisasinya itu terjadi dengan 2 cara, yaitu secara internal dan secara eksternal. Internal itu artinya peleburan sel telur dan sel sperma di dalam tubuh hewan betina. Contohnya apa? Sapi ya, atau golongan mamalia, ayam, unggas ya, kura-kura, buaya, reptil, yaitu fertilisasinya internal di dalam tubuh hewan. Contohnya ini kura-kura sedang melakukan proses perkawinan ya, peleburan sel kelaminnya di dalam tubuh hewan betina. Selanjutnya eksternal. Kebalikan dari internal, peleburan sel kelaminnya di luar tubuh hewan betina. Nah, contohnya apa? Kebanyakan adalah hewan yang akuatik, hidupnya di perairan atau amfibi. Ya, ini bisa Pak WK kasih contoh. Ada ikan betina mengeluarkan sel telur, ikan jantannya mengeluarkan spermatozoa. Fertilisasinya, pembuahannya di luar tubuh, menghasilkan telur berkembang jadi embrio, jadi ikan. Ya, ini eksternal, sama juga dengan katak secara eksternal di luar tubuh. Oke, bagaimana? Sudah jelas ya tentang fertilisasi internal dan eksternal. Oke, sekarang Pak WK lanjut. Perkembangbiakan seksual pada hewan jika diamati itu berdasarkan perkembangan dan kelahiran embrionya dibedakan ada 3. Di SD mungkin kalian sudah mengenal, yaitu beranak atau melahirkan, istilahnya vivipar. Contohnya sapi, kambing, kucing, paus. Semuanya ini memiliki ciri yang sama, yaitu menyusui, karena mereka punya kelenjar susu. Contohnya ini termasuk ke mamalia. Contoh lain, mereka mengalami masa mengandung. Kalau mengandung berarti fertilisasinya internal, berarti embrionya itu berkembangnya di dalam tubuh betina. Nah, untuk hewan darat ini punya ciri-ciri, punya telinga ya, daun telinga ya. Kemudian berbulu atau berambut. Nah, selanjutnya yang kedua apa? Selain melahirkan, yaitu bertelur atau ovipar. Hewan yang perkembangan embrionya dengan cara bertelur. Kira-kira contohnya seperti apa ya? Nah, tentunya mereka tidak menyusui, tidak memiliki kelenjar susu, juga tidak mengalami masa mengandung. Kira-kira apa? Nah, benar sekali. Contohnya adalah unggas, ayam, burung,
dan juga serangga. Kecoak, kupu-kupu ini adalah dengan cara bertelur tetapi fertilisasinya internal. Penyu juga fertilisasinya internal. Kemudian ada ikan dan kodok, ini fertilisasinya eksternal. Contoh-contoh ini perkembangan embrionya itu di dalam telur. Pernah lihat telur ayam? Nah, coba kita lihat bagaimana perkembangan embrio pada telur ayam. Kalau kamu pernah memecahkan telur, kita lihat strukturnya dulu. Struktur dari telur ayam yang paling luar adalah cangkang telurnya, berfungsi untuk melindungi isi dari telur itu sendiri. Setelah itu, cangkang telur itu berpori. Pori-porinya sebagai pertukaran udara. Selanjutnya ada putih telur. Putih telur ini untuk melindungi embrio, sekaligus sebagai cadangan makanan. Nah, selanjutnya ada kuning telur. Kuning telur ini untuk cadangan makanan bagi embrio. Kemudian dihubungkan dengan kalaza. Kalaza ini berfungsi sebagai menjaga agar kuning telur berada tetap di posisinya, sekaligus menjaga embrio tetap di posisi atas. Kira-kira ayam ini telurnya dierami berapa hari ya? Nah, yaitu 21 hari baru ayam ini bisa menetas menjadi individu baru. Nah, sudah lihat kan tentang video perkembangan embrio pada telur ayam. Nah, kali ini perkembangan embrio yang ketiga, yaitu ovovivipar, bertelur dan juga beranak. Nah, hewan yang melakukan perkembangan embrio secara ovovivipar kebanyakan sih internal fertilisasinya. Kemudian embrionya berkembang di dalam telur. Tetapi telur ini tidak dikeluarkan dari tubuh betina, masih tetap disimpan di dalam tubuh betina. Kemudian embrio di dalam telur tersebut berkembang sampai menetas. Begitu menetas, keluarlah dari tubuh betina, sehingga seolah-olah hewan tersebut melahirkan juga. Kira-kira contohnya apa ya? Nah, berikut contoh-contohnya. Ada ikan hiu, ikan pari, nah, sebagian ular, kemudian platypus, bunglon. Nah, yang ini adalah kuda laut. Kuda laut cukup menarik untuk kita amati. Nah, yuk kita lihat video berikut tentang ovovivipar pada kuda laut. Hewan berukuran 30 cm saat dewasa ini akan siap melakukan proses perkawinan di umur 6-12 bulan. Saat menemukan pasangan yang cocok, mereka akan saling mengaitkan ujung ekor satu sama lain. Uniknya di sini, jantan yang akan hamil karena memiliki kantong pengeraman. Bisa dilihat dalam video, kuda laut yang besar memiliki kantong. Saat betina berhasil mentransferkan ribuan sel telur pada kantong pengeraman, jantan akan segera melepaskan sperma untuk membuahi. Setelah dibuahi, jantan akan mengerami telur anak-anaknya selama 10-14 hari. Proses melahirkan bisa terjadi selama 30 menit hingga lahirlah ratusan sampai ribuan bayi dari kuda laut. Nah, bagaimana? Cukup menarik kan cara perkembangan embrio pada kuda laut, yaitu dengan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Sekarang kalian sudah paham kan perbedaan antara vivipar, ovipar, dan ovovivipar? Kalau sudah paham, sekarang Pak WK akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang siklus hidup pada hewan. Jadi siklus hidup ini mulai dari fertilisasi, kemudian menghasilkan anakan. Anakannya ini nanti perkembangannya sampai dewasa, tahapannya seperti apa? Yang pertama adalah metamorfosis. Jadi prosesnya ini ada perubahan struktur dan fungsi organ tubuh secara bertahap, mulai dia menetas sampai dewasa, biasanya pada serangga dan amfibi. Nah, metamorfosis dibedakan dua, yang sempurna ya, namanya holometabola, sama metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang sempurna itu mengalami perbedaan perubahan bentuk saat dia muda hingga dewasa. Ada 4 fase, ciri-cirinya 4 fase. Dimulai dari telur, larva, pupa atau kepompong hingga dia dewasa atau imago.
Nah, larva itu apa? Larva itu hewan muda yang struktur dan organ tubuhnya sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Contohnya ada pada kupu-kupu ya, pada nyamuk, lebah, lalat, semut, kumbang, katak. Selanjutnya yang tidak sempurna, ciri-cirinya kayak apa ya? Atau hemimetabola. Proses metamorfosisnya hanya mengalami perubahan bentuk sebagian saja pada organ. Jadi perbedaannya hanya sebagian. Nah, di sini ada 3 fase, mulai dari telur, nimfa hingga menjadi imago atau dewasa. Nah, nimfa itu hewan muda yang struktur dan fungsi organ hampir mirip dengan dewasa. Hanya ukurannya saja yang lebih kecil. Jadi ada satu bagian organ yang masih belum sempurna ya, belum muncul. Ini namanya tidak sempurna. Contohnya pada belalang ya, jangkrik, capung, rayap, kutu, kecoa. Nah, sebagai pembanding, ini Pak WK kasih contoh metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna ini contohnya ada lalat, ada kupu-kupu. Ada 4 fase ya yang sempurna. Telur, larva, kepompong atau pupa hingga dewasa, 4 fase. Kemudian kupu-kupu, telur, larva, pupa ya, jadi kupu dewasa atau imago. Nah, yang tidak sempurna contohnya kecoa dan jangkrik. Nah, di sini bisa kamu lihat dari telur menjadi nimfa. Nimfa itu hewan muda, hampir mirip dengan dewasanya. Ini bisa kamu lihat strukturnya hampir mirip, tapi ada satu organ yang belum sempurna, yaitu belum ada sayap. Nah, jangkrik juga sama, ada 3 fase. Contoh lainnya ada kumbang, katak, dan nyamuk. Ini metamorfosis sempurna, 4 fase. Kemudian tidak sempurna contoh lain belalang. Kemudian ada laron. Jadi laron ini raja ketemu ratu, fertilisasi, terbentuk telur ya, yang berisi embrio, kemudian berkembang menjadi nimfa. Nimfa ini ada rayap pekerja, prajurit, calon laron. Nah, laron ini yang berpotensi untuk menjadi ratu yang nanti akan membentuk koloninya sendiri. Jadi kalau pada musim hujan di rumah ada laron, maka laron itu berpotensi untuk menghasilkan atau membentuk koloni sendiri, karena laronnya berpotensi bisa menjadi raja dan ratu. Bagaimana? Mudah bukan tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Bisa membedakan kan? Oke. Sekarang Pak WK lanjut ke siklus hidup hewan yang kedua, yaitu tanpa metamorfosis atau perkembangannya langsung. Nah, itu proses berkembang menuju dewasa tanpa mengalami banyak perubahan struktur dan fungsi organ. Hanya pertambahan ukuran saja yang menjadi lebih besar. Jadi ini hampir semua hewan. Contohnya adalah ayam. Kalau pada kecoa tadi sayapnya belum ada yang nimfa. Nah, kalau perkembangan langsung ini sudah dari anakan, itu strukturnya sudah, organnya sudah sama ya, hanya ukurannya saja yang lebih kecil. Kemudian contoh lain adalah kucing. Jadi ini strukturnya, organnya sudah sama ya, antara dewasa dan yang masih muda, hanya ukurannya lebih kecil. Ini adalah perkembangan langsung, bisa diamati secara langsung. Oke, kemudian siklus yang ketiga yaitu, nah ini contohnya ubur-ubur. Ini ada seksual dan aseksual. Ini berarti termasuk dalam proses metagenesis, yaitu perkembangbiakan yang prosesnya mengalami seksual dan aseksual. Contohnya di sini ubur-ubur jenis yang Obelia sama Aurelia yang Pak WK contohkan ya. Di sini contohnya yang Obelia. Pertama adalah fase saat seksual. Seksual ini ada medusa. Medusa itu ubur-ubur dewasa yang melayang-layang seperti payung di perairan. Itu namanya medusa. Nah, medusa ini yang dewasa ini berkembang biak secara seksual, menghasilkan zigot. Zigot terus membelah menjadi blastula. Blastula menjadi planula. Planula ini punya alat gerak ya, bergerak ke dasar perairan, kemudian berkembang menjadi polip kecil atau skifistoma. Nah, ini sudah masuk ke fase aseksual dengan cara membentuk tunas. Polipnya membentuk tunas. Jadi polip itu bentuk hidup ubur-ubur yang menempel di dasar
perairan. Ya, polip kecil berkembang membentuk koloni polip namanya strobila. Strobila nanti ya akan melepaskan anakan dari ubur-ubur disebut evira. Evira itu medusa kecil. Medusanya berkembang jadi dewasa. Nah, siklusnya terulang kembali. Jadi ada seksual dan aseksual. Aseksualnya ini membentuk tunas. Bagaimana? Sudah jelas ya? Nah, sekarang Pak WK akan menjelaskan tentang teknologi perkembangbiakan pada hewan. Dengan adanya teknologi, maka orang-orang di bidang peternakan akan terbantu untuk mengembangbiakan hewan ternaknya agar lebih mudah. Salah satunya yang dipakai adalah teknologi dengan inseminasi buatan atau kawin suntik, yaitu sel sperma dalam bentuk cairan sperma atau semen ya nanti diambil dari induk jantannya, dipilih jantan yang unggul. Setelah diambil semen ini atau cairan sperma ini bisa disimpan atau dibekukan menunggu induk betina yang siap untuk dibuahi dengan tentunya bantuan dari manusia yang disebut inseminator. Jadi yang membantu proses inseminasi buatan namanya inseminator. Nah, adapun keunggulan atau manfaat dengan adanya kawin suntik, yaitu yang pertama mampu menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan. Jadi dalam satu peternakan itu lebih banyak yang betina. Jadi memelihara jantannya hanya yang dicari yang jantan yang unggulan. Kemudian dengan adanya inseminasi buatan, peternak itu bisa mengatur jarak kelahiran. Nah, kalau betinanya banyak ya, maka mengatur jarak kelahiran antara sapi dan sapi lainnya akan mudah. Kemudian sperma sapi unggulan itu dapat disimpan di tempat yang dingin ya, dibekukan, bisa bertahan sampai puluhan tahun ya, sampai sapi jantannya sendiri sudah mati, spermanya masih ada. Nah, tentunya di sini juga bisa memperbaiki kualitas anakan. Misalkan sapi Brahma dari India itu dikawinkan dengan sapi lokal dengan cara kawin suntik, otomatis anakannya akan menghasilkan anakan yang lebih unggul ya, lebih besar. Dengan kawin suntik itu juga menghindari perkawinan sedarah. Jadi kalau di satu peternakan ya biasanya ada yang kawinan sedarah, itu bisa berdampak timbulnya beberapa penyakit pada hewan. Nah, jadi ini menghindari penyakit juga kawin suntik. Bagaimana prosesnya? Nah, ini sekilas Pak WK akan memberi gambaran. Nah, induk jantan ini dipilih yang unggul, kemudian diambil spermanya. Ya, caranya tentunya saat induk jantan ini atau sapi jantan ini saat birahi, sesaat kelaminnya akan masuk ke reproduksi betina ya, ada orang yang mencegah agar cairan sperma tidak masuk ke reproduksi betina, dicegah dengan sebuah tabung. Nah, nanti tabung ini akan mengisi cairan mani dari induk jantan, kemudian disimpan di tempat yang beku ya, dibekukan. Nah, sambil menunggu mencari induk betina yang siap untuk dibuahi. Prosesnya seperti ini. Jadi kalau ada induk betina yang siap dibuahi atau kalau pada masa suburnya ya, nah ini cara membuahinya dibantu oleh inseminator. Satu tangan masuk ke anus, ke usus besar ya, ini untuk membantu alat suntiknya ini ya, atau stiknya ini yang berisi sel berisi cairan sperma masuk melalui saluran reproduksi sampai mendekati ya, ini cincin serviks. Nanti cairan spermanya akan dituangkan di serviksnya ini, leher rahim dari reproduksi sapi betina. Nah, sehingga menuju ke uterus dan nanti sel telur akan dibuahi sehingga sapi bisa bunting, bisa mengandung, bisa hamil, menghasilkan anakan hasil inseminasi buatan. Oke, sudah jelas ya? Jadi itulah inseminasi buatan, sangat menguntungkan buat para peternak sapi. Oke, selanjutnya teknologi yang kedua, cloning, yaitu proses pengambilan informasi genetik dari satu makhluk hidup dengan membuat salinan identiknya. Ini dibuat biasanya kalau perkawinan ya, proses fertilisasi itu kan peleburan sel kelamin, berbeda sekali dengan indukannya. Kalau ini di cloning persis dengan induknya. Ada
Domba betina pertama hasil cloning, dikasih nama Dolly. Ya, lahir 5 Juli 96 di Skotlandia, mati di tahun 2003. Nah, bagaimana proses cloning dari domba betina ini? Ya, cloning itu membutuhkan 2 betina. Jadi betina yang pertama yang warna putih ini diambil sel somatiknya melalui kelenjar mamai atau kelenjar menyusui. Nah, begitu dapat satu sel ini yang diambil hanya inti selnya saja. Selanjutnya yang kambing kedua yang ada hitamnya ini diambil sel telurnya. Tetapi sel telurnya ini inti selnya yang haploid itu dikeluarkan. Kalau sel somatik itu diploid inti selnya. Kemudian mereka digabungkan, inti sel yang diploid somatik digabungkan dengan sel telur tanpa inti selnya. Penggabungan ini disebut dengan istilah fusi, ya, dengan bantuan sengatan listrik. Nah, kemudian 2 sel ini menggabung menjadi zigot. Zigotnya berkembang menjadi embrio. Nah, begitu sudah jadi embrio, embrionya dimasukkan ke rahim domba yang kedua. Tetapi nanti anakannya tidak mirip domba yang kedua, tapi mirip domba yang pertama yang warna putih. Kenapa? Karena inti sel yang digunakan adalah inti sel dari domba pertama. Ini disebut di-cloning. Jadi mirip sifatnya dengan domba yang pertama. Nah, itu sifat cloning. Tapi ini termasuk kontroversi ya. Jadi kalau ada ilmuwan yang ingin mengkloning manusia secara agama, kalau Islam itu diharamkan. Jadi termasuk cloning ini termasuk kontroversi. Tapi sangat bermanfaat kalau untuk hewan yang hampir punah. Ya, kalau ada hewan yang hampir punah bisa di-cloning. Nah, itu bisa bermanfaat. Selanjutnya yang ketiga, hibridasi atau kawin silang, yaitu mengawinkan 2 jenis hewan yang berbeda varietas. Nanti akan memiliki sifat-sifat yang unggul. Contohnya kawin silang di sini adalah liger, lion sama tiger. Di sini singa yang jadi jantan singa, yang jadi betina harimau. Tapi jangan bayangkan perkawinannya harimau betina disatu-kandangkan dengan singa jantan. Perkawinannya dengan cara inseminasi buatan. Jadi sel sperma singa jantan diambil, cairan spermanya diambil, disuntikkan ke harimau betina. Hasilnya adalah liger. Kalau kebalikannya, singanya betina, harimaunya jantan. Jadinya seperti ini. Namanya tigon, tiger lion. Cukup menarik ya kalau bisa melakukan hibrid seperti ini, tapi masih dalam kerabat ya, sebangsa kucing. Kemudian ini ada Zonkey, zebra jantan dikawin silangkan dengan keledai betina. Kalau di perairan ada wolpin, paus pembunuh jantan dengan dolphin betina. Hasilnya wolpin. Giginya ini kayak paus pembunuh. Kemudian burung, ada kenari hibrid. Ini persilangan dari kenari dan Goldfinch. Ini untuk mencari sifat unggul dari kicauannya. Jadi kicauannya lebih merdu. Oke, jadi itu teknologi perkembangbiakan pada hewan. Akhirnya kita sampai juga di ujung pertemuan pada materi kali ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Baiklah anak-anak, marilah kita simpulkan bersama-sama tentang materi perkembangbiakan seksual pada hewan. Kesimpulan pertama yaitu proses fertilisasi pada hewan terjadi dengan 2 cara, yaitu internal dan eksternal. Yang kedua, perkembangbiakan seksual pada hewan jika dilihat berdasarkan perkembangan dan kelahiran embrionya ada 3 jenis, yaitu vivipar beranak, ovipar bertelur, dan ovovivipar bertelur sekaligus beranak. Yang ketiga, siklus hidup pada hewan ada 3 macam, yaitu metamorfosis, berkembang langsung, dan metagenesis. Yang keempat, metamorfosis sempurna melalui 4 fase. Yang pertama, telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago atau dewasa. Yang kelima, metamorfosis tidak sempurna melalui 3 fase, dimulai dari telur, nimfa, dan
imago atau dewasa. Yang keenam, teknologi perkembangbiakan pada hewan, yaitu inseminasi buatan, cloning, dan hibridasi. Jadi, begitulah kesimpulan pada hari ini. Jika kalian merasa ada materi yang masih belum dipahami, silakan kalian putar ulang video ini. Demikian materi yang bisa Pak WK sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan rajin berolahraga untuk menjaga imun kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi IPA yang lainnya.